Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, sore hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat terhubung melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan membahas tema selanjutnya yang luar biasa dan cukup berat ya menurut saya tema ini. Kita akan bahas sore hari ini tema mengelola energi jiwa. Kita akan coba memahami bagian penting di dalam diri kita ya. Ini saya katakan sebagai energi jiwa ya, tapi dalam istilah lain nanti di dalam psikologi ada yang mengatakan sebagai motivasi, ada yang mengatakan sebagai energi dan seterusnya ya. Kita akan pahami ini dengan istilah ini ya, istilahnya energi jiwa. Subtemanya adalah mengendalikan kondisi batin kita, ya, menjaga energi, vibrasi, dan frekuensi jiwa. Jadi, apa yang terjadi di luar diri kita, ya, ke tema sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengendalikan perkataan, mengafirmasi kebaikan, dan mengendalikan perilaku, gitu ya. Dan tahukah kita semuanya dan sadarkah kita bahwa itu semua itu berasal dari apa yang ada di dalam jiwa kita. Nah, oleh karena itu, walaupun tidak sangat komprehensif ya, karena cakupannya tentu luas sekali, kita akan mengambil bagian-bagian yang menurut saya sangat penting dan sehingga kita bisa mengendalikan aspek batin dari diri kita untuk mengendalikan perilaku kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada ilmuwan yang sangat terkenal ya, yang sering dikutip perkataannya dalam teori fisika kuantum itu ya. Dia mengatakan, namanya Nikola Tesla ya, dia mengatakan, if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Kata Nikola Tesla, jika kamu ingin mengetahui rahasia kehidupan ya, rahasia semesta alam ini, maka kamu berpikirlah ya ketahuilah tentang energi, frekuensi dan vibrasi. Energi, frekuensinya dan vibrasinya. Ini menurut Tesla adalah eh, pintu pembuka untuk memahami rahasia semesta alam. Jadi nggak lagi materi ya, luar biasa. Ini yang mengatakan bukan ahli spiritual ya, tapi seorang ilmuwan ya, dia katakan bahwa yang engkau pikirkan itu jangan hanya yang tampak, jangan materi. Kalau kamu ingin mengetahui hakikat, ya, the secret of universe, ingin mengetahui hakikat dari semesta alam, maka berpikirlah tentang energi. Nah, kalau sudah ngomong energi berarti unseen reality ya, berarti sesuatu yang tak tampak lagi kan gitu. Ya, itu akan mengungkap rahasianya gitu. Kalau hanya melihat yang tampak, yang material, ya, kita hanya mengetahui kulit-kulitnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dulu waktu di pesantren pernah diajarkan oleh guru saya. Nah, ini saya menjadi mendapatkan afirmasi dari Tesla itu ya. Dulu saya sama sekali nggak tahu Tesla di pesantren ya. Guru saya mengatakan ada dua eh, hal. Yang pertama wujud, yang kedua maujud ya. Itu sedang menjelaskan tentang akidah. Yang betul-betul ada, kata guru saya adalah wujud al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan maujud, ya, alam raya dan isinya ini adalah ada yang eh, palsu, ada yang bayangan gitu ya. Jadi ini tentu dalam sekali ya. Jadi ada tapi yang sebenarnya tidak real gitu, tidak real ya. Ya mungkin mudahnya kalau bagi saya orang apa mungkin gini aja lah. Umpamanya sebumi ini ya, bumi ini kan kalau kita lihat secara kasat mata kan datar ya. Ternyata bulat, ya kan? Ternyata bulat, ya gitu. Jadi kan yang tampak di dalam panca indera kita itu tidak yang sebenarnya ya. Sebenarnya sesungguhnya yang real yang mana kan gitu ya. Ternyata bulat. Nah, ternyata segala realitas di dunia ini juga terus berubah. Ya, berubah terus menerus berubah. Tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Berarti kita saksikan sesuatu hari ini, besok bukan itu lagi sebenarnya. Ya, misalnya tanaman yang tumbuh itu kan terus besar, terus berubah, berubah, berubah. Kita nggak bisa ngamatin ya secara kasat mata. Dan segalanya berubah terus, bergeser terus gitu.
Jadi mana yang real kan gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi sesungguhnya ya eh, yang real hanya Allah, yang tetap hanya Allah, karena yang lain adalah fana, terus-menerus berubah. Artinya ya unreal reality kan gitu ya. Jadi maka betul sekali kata Tesla, kalau kita ingin mengetahui hakikatnya, maka berpikirlah di balik yang tampak gitu ya. Nah, kita sudah punya ini ya sebenarnya teman-teman sekalian ya, kita sudah diawali dengan yu'minuna bil ghaib kan sebenarnya ya. Ini keren sekali gitu ya. Oke, saya lanjut ini in detailnya bisa dibaca lagi nanti ini penjelasan ini di slide ini nanti saya bagikan. Nah, ini ada juga ilmuwan lain yang mengatakan ini ya. Ini David Hawking ya, ini sering dikutip. Nah, kata Hawking ini sesungguhnya yang terjadi di dalam realitas ini, di dalam kehidupan kita, termasuk nasib kita kan gitu ya, itu bukan semata-mata apa eh, yang kita usahakan di luar, tapi semuanya kata Hawking adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi realitas pertama adalah apa yang ada dalam batin diri kita, kemudian terjadi dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi aura dalam itu yang menentukan yang di luar, kata Hawking seperti itu. Jadi beliau itu punya teori bahwa kesadaran-kesadaran manusia, dia mengatakan dalam teorinya map of consciousness, ya peta kesadaran itulah, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita dalam diri kita itu adalah cerminan apa yang di dalam. Dengan demikian ya, maka dia mengatakan what you hold in mind tend to manifest. Jadi apa yang kamu adakan di dalam pikiranmu, di dalam batinmu, maka itulah yang akan menjadi sebuah kenyataan ya. Luar biasa ya. Ini bukan seorang Muslim loh ya, dan ini seorang yang tidak mengenal Al-Quran ya, tapi ke arah pemahaman terhadap apa spiritual ini ya temuan-temuannya. Nah karena itu maka kalau kita sudah nggak asing lagi ya, ya karena apa? Karena percaya kepada yang tak tampak. Nah, itu dimensi batin, dimensi energi kan sebenarnya kan pintu pembukanya kan percaya kita percaya kepada sesuatu yang tak tampak. Nah ini menjadi tesis awal ya bagi kita aksioma awal untuk masuk kepada pemahaman tadi the secret of universe itu gitu. Ya, sebagai seorang mukmin kita sudah diperintah dari awal bahwa syarat utama menjadi seorang muttaqin ya adalah yu'minuna bil ghaib, percaya kepada al-ghaib. Berarti yang dapat memahami semesta alam secara real, the secret of universe yang dikatakan oleh Tesla itu ya muttaqin itu. Kenapa? Karena dia punya basic foundation yaitu percaya kepada sesuatu yang tidak real. Kalau orang yang gaib gitu ya, kalau orang yang percaya hanya kepada yang material, dia sebenarnya pemahamannya tidak bisa sampai kepada hakikat universe gitu ya, tidak sampai kepada hakikat kehidupan, nggak bisa pahami hakikat kehidupan ini. Jadi hanya permainan di permukaan gitu. Tapi kita sebagai seorang mutakin, seorang mukmin, dari awal kita sudah disyaratkan untuk percaya kepada gaib, kan keren ini ya. Berarti kita sudah disiapkan untuk bisa memahami hakikat kehidupan dan hakikat semesta alam ini kan gitu kan. Oke, karena kita harus meyakini realitas yang gaib itu. Nah, ini eh, simpulan maknanya saya baca nanti dibaca lagi in detail oleh teman-teman ya. Nah, oleh karena itu Al-Ghazali misalnya kemudian menjelaskan tentang tingkatan realitas ya. Nah, ini kita harus memahami ini dan tahu bahwa ini semua ada. Maka karena kata Al-Ghazali ada alam fisik, alam syahadah yang tampak ini, bumi ini, pekerjaan kita semua yang tampak-tampak itu ya tubuh kita. Tapi di level kedua, kata Al-Ghazali, ada level energi, pikiran kita, ya, perasaan kita. Itu adalah juga dunia, gitu ya. Itu dunia yang harus kita perhatikan, kita maintaining. Ya, bahkan itu penting ya. Kenapa? Karena yang memercikan materi adalah dari sana, ya. Kita sering nggak memaintain, ya. Jadi hidup ini berjalan sembarangan itu ya dengan semaunya. Kenapa? Karena yang di dalam diri kita, energi pikirannya tidak di-maintaining. Itu jadi semerawut gitu ya. Yang kita maintaining yang di luar terus, di luar, di luar. Jadi kita seperti hidup apa ya, mengejar bayang-bayang gitu ya. Seperti menghindari bayang-bayang kita gitu. Terus bertumpukan problem itu. Kenapa? Karena problemnya nggak di luar, ada di dalam, di dunia level kedua, yaitu alam mulk atau
atau kalau secara ilmiah alam kuantum ya. Ini sudah halus ya, sudah halus ya di situ harus yaitu dunia emosi, dunia getaran dan lain. Mohon maaf, agak ramai mungkin ada anak saya di ruangan, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Baru level yang ketiga adalah dunia ruh. Nah, bahkan kita harus maintaining, harus yakin dan maintaining dari sana. Jadi sebenarnya operasional operasi kita justru lebih dalam ya. Operasi kita lebih dalam dari sekedar apa? Sekedar energi bahkan masuk ke dunia ruh karena yang kita maintain sebenarnya kan di situ. Mohon maaf ya teman-teman ya. Di luar dulu mainnya ya. Ayah lagi kerja dulu ya. Sebentar ya. Ya, 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 ya. Ayah lagi kerja ya. Tetap ya. Ya, maaf teman-teman. Baik ya, jadi itu ya. Kalau kita perhatikan, bayangkan kita udah keren banget di Islam. Kita nggak hanya, jangankan materi, jangankan energi level 2, bahkan kita ke alam ruh, bahkan ke realitas tertinggi, yaitu apa? Yaitu ketika kita terhubung dengan Allah. Realitas tertinggi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Bahkan kita diberikan teori di dalam, diberikan apa ajaran dalam Islam harus terhubung dan yakin terhadap realitas pertama. Berarti kalau kita ingin maintaining di realitas terakhir fisik, kita sudah apa sudah mengambil kuncinya. Bukan hanya yang dikatakan Tesla. Kalau Tesla hanya di level kedua energinya. Kita kepada yang tertinggi Allah. Jadi ini the source of power gitu. Jadi kalau kita ambil yang tertinggi, maka yang bawahnya akan dapat. Jadi maintaining kehidupan kita diawali dari Allah gitu ya. Jadi yang tertinggi Allah itu. Padahal kita yang diajarkan kepada kita adalah kita untuk mengelola diri kita in touch with Allah Subhanahu wa taala. Berarti keren banget gitu ya. Berarti teorinya kita sudah teori hakikat. Jadi kita hidup nggak sembarang hidup ya, tapi kita memaintain hidup dengan maintaining yang sangat tinggi gitu ya. Kita mengetahui rahasia hakikat daripada kehidupan. Nah, ini panjang cerita ya kalau kita hayati ya seperti itu. Nah, intinya teman-teman sekalian ini adalah semuanya realitas ini harus kita perhatikan. Bahkan realitas terdalam makin dalam itu harus yang makin kita perhatikan gitu ya. Al-ghaib di tingkat pertama harus kita perhatikan sangat dalam. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda bahwa niat itu akan mendrive kenyataan gitu ya. Ini salah satu contoh atau dari hadis ya bahwa yang di dalam berpengaruh pada yang di luar. Kita bisa men-set everything depend on your intention kan gitu ya. Niatmu akan mendrive apa yang di luar. Jadi kita bisa maintaining ya. Ini sebagai contoh saja ya, hanya aspek niat ya. Tapi aspek batin yang lain nanti banyak. Nah, hadis yang kedua ini sudah pernah kita bahas juga ya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salul jasadu kulluh dan seterusnya, bahwa the king of your body is your heart. Jadi hati, kita maintaining hati di situ karena di situ adalah apa namanya mesin pusat operasional kita di hati itu. Kalau kita rawat itu, maintaining itu, maka yang lain akan baik gitu. Kan kalau di dunia fisik yang kita rawat itu kita hanya maintaining body gitu, tapi nggak maintaining pusat dari mesin tubuh kita yaitu hati kita. Jadi inilah pentingnya mengelola aspek yang kedua, yang hati. Nah, oke teman-teman sekalian, ini hanya kesimpulan, clue-nya ya. Ini pikiran, emosi, dan seterusnya ini adalah aspek dalam yang harus kita rawat, kita perhatikan. Nah, ini karena versi video dan saya mohon maaf ini rupanya apa namanya space di laptop saya terbatas. Saya buru-buru supaya cukup gitu ya. Tapi nanti akan kita spill lagi di penjelasan yang akan datang ya. Don't worry ya. Nah, ini juga ini secara Islam ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ilmuwan kita itu sudah mengajarkan ini sejak lama ya. Ilmu apa? Ilmu tarbiyah ruhiyah. Ya, pelajaran pengajaran bagi rohani. Kan sering yang kita lakukan kan pengajaran bagi body and mind saja ya. Ini adalah tarbiyah ruhiyah kan gitu ya. Education of soul kan gitu ya. Ini sebenarnya sudah diajarkan oleh para apa ilmuwan kita ya sebenarnya mungkin aspek ini juga yang harus kita perhatikan di dalam sekolah-sekolah kita ya bagaimana tarbiyah ruhiyah masuk kan gitu ya. Nah, kadang-kadang ibadah itu hanya kita ajarkan sebagai tarbiyah apa namanya akliyah kan gitu ya.
kepada akal gitu, tapi tidak menyentuh aspek rasa, aspek hati gitu. Nah, ini menjadi catatan kita sebagai pendidik. Nah, ini pendidikan ini sudah diberikan oleh para ilmuwan kita. Oke, saya langsung kepada yang inti sekali. Sebenarnya apa yang ada di dalam ya, aspek di dalam itu ya, yang kita mau maintaining wujudnya apa ya, ini supaya konkret ya, nggak hanya eh, teori-teori di permukaan. Nah, ini saya merujuk kepada temuan teori ini hasil penelitian dilakukan oleh Dana Zorah dan Ian Marshall. Ini dikutip juga oleh Ustadz Nasrullah dalam bukunya Magnetic ini. Nah, ini beliau sudah temukan ini. Ini aspek dalam ya, teman-teman, yang mempengaruhi kehidupan kita ini. Ini dan Azharoh ini luar biasa membuat teori yang memudahkan kita untuk mengontrol batin kita. Ini seperti speedometer ya. Jadi dia membuat skala dari minus satu sampai -8. Nah, ini yang minus-minus ini adalah apa namanya? Energi buruk. Ini kita bisa cek di dalam diri kita. Yang plus-plus ini energi baik. Jadi ini kayak speedometer ya, kiri kanan gitu. Yang kiri itu zona buruk, kayak kalau dalam istilah kita zona fujur gitu ya. Ini zona fujur kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Ini zona fujur, ini zona takwa. Zona fujur itu mulai dari -1 sampai -8. Ya, -1 apa? Rasa malu, rendah diri, nggak punya harga diri itu minus. Yaitu apa energi buruk gitu ya, low energy. -2 iri hati, tidak puas. Nanti kita bisa cek kita minus berapa gitu ya. -3 marah gitu ya. -4 ketakutan, cemas gitu ya. -5 rasa bersalah, penyesalan. -6 depresi, sedih mendalam. -7 putus asa berat. -8 ini putus asa, the end of putus asa ini udah mau bunuh diri nih. Ya sudah seperti nggak ada harganya hidup kan gitu ya. Nih, jadi kita kontrol tuh. Ini bisa kita buat untuk mendiagnosa diri kita ya, ataupun orang ya. Ini berada dalam minus berapa. Nah, ini juga bisa menjadi kontrol kita ya, teman-teman ya. Di dalam circle ya, misalnya kita bersama-sama orang lain. Bayangkan kalau ada orang lain sedang marah, berarti dia -3 kan. Terus kita marah. Kita -3, berarti -6. Pasti nggak ada solusi kan. Pasti berantem gitu ya. Nah, ini ya kan. Kalau ada yang minus, kita harus plus. Kalau di sebuah ruangan terdiri dari minus, 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 pasti di situ auranya buruk gitu ya. Energinya buruk dan di situ akan membicarakan, akan menghasilkan keburukan. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau di satu tempat misalnya terdiri dari ini, plus, 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 di situ akan plus. Atau setidaknya seimbang lah ya. Kalau ada orang -3, nah, terus ada yang +3, nah akan jadi balance gitu. Balancing of energy kan itu ya. Nah, ini yang plus ya, teman-teman. Yang plus itu kalau di dalam istilah kita itu takwa. Ini zona takwa ya. +1, +2, +3 dan seterusnya. +1 harapan, +2 keberanian, +3 ketenangan, cool ya. Terus +4 cinta kasih, terus rasa sayang, terus +5 syukur. Luar biasa ya, teman-teman. Syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur itu ada dalam posisi +5. Luar biasa ya, sudah tinggi ya. Makanya la in syakartum lazidannakum gitu ya. +6 damai, tenang ya. +7 pencerahan. Nah, ini sudah enlightenment, terbuka pintu spiritualnya. +8 udah tinggi sekali. Ini sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita nanti boleh nanti tanya jawab lagi ya untuk mendalami ini. Tapi saya kira sih simple ini ya dan seru ya. Ini bisa untuk mengukur kita berada di mana. Oh, kita sedang -3. Kita harus kembalikan tuh pada plus gitu kan. Ini kan seperti speedometer ya, kiri kanan. Kiri itu kalau ini ditaruh di gambar speedometer, ini kita buat kiri fujur yang minus, energi minus, kanan takwa, energi takwa. Jadi kalau kita sedang minus, di plus, di minus berapa tuh? 3. Ah, kita sadar tuh. Ayo kita kembalikan kepada plus, kan gitu. Nah, jadi ini energi. Jadi ukuran-ukuran energi di dalam diri orang yang akan mempengaruhi dimensi luar. Nah, teman-teman sekalian, ini sungguh menarik menurut saya ya.
Ini menjadi jelas ya apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini di bawahnya intinya sebenarnya ini ya, yang di bawahnya ini kan teori barat ini. Tapi ini ini luar biasa. Kalau kita persamakan dengan yang Islam, ini sama gitu. Ini yang bawah ini sebenarnya ini yang Islamnya nih saya bandingkan. Misalnya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah gitu ya. Nah, ini adalah yang di dalam Islam. Nah, ini perbandingannya nih. Tabel perbandingannya. Misalnya -8 putus asa. Nah, kalau di sini sih nafsul amarah gitu ya, nafsul amarah. Jadi ada beberapa nafsu yang melingkupi beberapa energi positif negatif gitu. Dan seterusnya ya, ini perbandingannya teman-teman sekalian dengan literatur Islam ya. Eh, Seperti ini. Kalau eh, kita kalau teman-teman yang mengikuti apa itu saya melihat treatment Sufi itu juga ini sebenarnya ini juga gitu ya. Jadi bagaimana mengimprove potensi buruk ke dalam potensi baik. Dan supaya apa? Supaya kondisi batin kita baik, selalu plus, selalu plus, sehingga positif, positif, positif menimbulkan aura positif. Ya, kalau kita masuk dalam satu ruangan, kadang di situ sudah terasa ya, itu ruangan plus apa minus gitu ya. Kalau terdiri dari orang minus-minus, ya udah negatif, omongannya negatif, apanya negatif, semua negatif, negatif ketemu negatif gitu. Tapi kalau setengah negatif, setengah positif, ya minus plus ya Insya Allah bisa balance kan gitu ya. Nah, kita tahu teori ini, kita jadi bisa kontrol bagaimana selalu dalam posisi zona takwa, zona plus supaya apa? Auranya plus, yang keluar dari kita plus, menimbulkan plus dan seterusnya. Dan kalau kita sendiri kemudian misalnya kita +2 katakanlah atau +3 ya. Di kanan kiri kita 10 orang minus 6 minus 6 itu juga kita bisa kalah, jangan salah ya, kita worry sekali gitu ya. Oke ya, itu kalau kita berpikir circle. Nah, teman-teman sekalian di bagian yang berikutnya nanti silahkan ya dibaca. Ini hanyalah salah satu cara ya. Ini cara untuk apa? Untuk mengimproving energi negatif. Kalau sedang negatif itu apa treatmentnya supaya kembali pada positif itu. Di bagian kiri itu energinya, di bagian kanan itu treatmentnya. Ya. Tapi ada yang sederhana sebenarnya ini ya. Ada yang sederhana. Ini lengkap menurut saya ini tawaran-tawarannya boleh. Tapi ya eh, sebenarnya bisa dipraktek ya, bisa dipraktek nanti kalau ada waktu kita bisa praktek releasing energi negatif ya. Saya juga. Nah, tapi saya mencatat dari beberapa yang saya baca yang teori-teori barat juga, saya mencatat kok ini yang terutama ya. Releasing emosi untuk menghilangkan yang negatif itu ternyata Rasulullah mengatakan begini. Rasul amri al-Islam wa amudu as-sholah wa dribatu sanami al-jihad. Jadi ada beberapa lagi ya. Ini saya ambil yang inilah yang saya mengatakan sebagai the mother of releasing energy. Kata Rasulullah, the key of everything, kunci segalanya adalah al-Islam. Jadi al-Islam itu kan pasrah. Jadi berpasrah menerima itu adalah the key of everything. To maintain your internal energy gitu. Nah, nanti kalau di barat ini ada metode namanya the method of acceptance namanya. Metode untuk menerima gitu terus apa namanya letting go namanya letting go. Nah, nanti boleh dicek dibaca nanti letting go itu gimana releasing emosi dengan letting go itu practicable sekali. Nah, itu caranya ini adalah metodenya hadis ini. Jadi ada treatment nanti kita merasakan yang negatif, dirasakan betul, diterima itu nanti dilepas. Nah, itu treatment psikologi ya, ada caranya. Boleh nanti kita spill, kita perdalam lagi pada saat praktek. Nah, memang memang semuanya ini berbasis praktek juga sih kalau kita membaca ya hanya menjadi main ya, hanya menjadi main, tapi riadoh to practice itu yang nanti akan menimbulkan impact ya. Jadi sebenarnya seluruh materi kita itu kita harapannya adalah to practice, melatih, mencoba ya. Bukan the input to your mind sebenarnya itu. Jadi bukan penguasaan-penguasaan pemahaman, tapi praktis. Pada saat praktik itu
masing-masing orang kita mendapatkan taste ya yang berbeda-beda, mendapatkan rasa dan mendapatkan pengalaman internal yang beda-beda gitu. Ya, kalau pemahaman boleh, boleh sama dan tapi ternyata pengalaman batin itu kan berbeda soal rasa. Jadi itu dan terus sholat itu eh, keren banget. Nanti kalau kita bisa bahas lebih panjang ya, sholat itu sudah kalau kita perhatikan itu adalah the mother of releasing energy. Itu semuanya ada di situ. Kalau kita perhatikan sholat, mau syukur, mau pasrah, mau doa, mau strengthen your energy, mau supplication, doa, semuanya terkumpul di dalam sholat. Ya. Jadi makanya kata Rasulullah, ya, pintu pembukanya, the key-nya itu al-Islam, yes, total surrender to Allah ya. Kemudian dengan sholat. Tapi sholat itu yang perlu kita pahami sih. Kita pahami bagaimana apa namanya sholat itu posisi-posisinya kita pahami dan seterusnya itu dari berbagai aspek ya ilmiah psikologi sehingga kita paham pada saat sholat gitu. Biasanya kalau hanya sholat biasa itu pemahamannya fikih saja yang hanya soal bagaimana benar secara praktek menurut fikih itu menurut saya agak kadang-kadang eh, agak dangkal rasa gitu ya. Nah, tapi kalau kita memahami berbagai aspek, kita menjadi sadar betapa hebatnya apa namanya struktur dari sholat itu. Ya, another time maybe we can discuss about this ya. Jadi saya sih mencatat ada satu dua tiga. Kuncinya adalah acceptance. Jadi qanaah kalau dalam tasawuf menerima, menerima itu relate to Allah. Bukan berarti pasrah itu lemah ya. Al-Islam itu bukan pasrah yang lemah, tapi berpasrah itu kan keep going no matter what, tapi surrender to Allah. Terus grateful, bersyukur itu pasangannya, ada pasrah kepada Allah, ada syukur, strong intention, niat yang kuat gitu ya, al-jihad. Jadi harus ada penjiwaan dalam itu. Oke, teman-teman sekalian, demikian sekedar review ya, introduction dari saya. Nanti next meeting kita bisa spill lagi, kita bisa dalami. Tapi intinya kita coba memahami sama-sama dan to practice in our life gitu ya. Karena ini adalah pendekatannya Irfani, mencoba merasakan, bukan memikirkan ya. Jadi soal taste ini, soal kita mencoba merasakan. Maka memahami praktek dengan perasaan hati kita, bukan berputar-putar pada dimensi pikiran pemahaman kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, membukakan pintu hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.